Wow, azan. Azan dulu guys. Keep silent. Kalian dengar gak sih azannya? Goodbye, Emira. There is udah guys, udah heningan. Ini akhirnya pecah dan sekarang saya boleh berbicara karena azannya sudah selesai. Hi, how was your week? How was your day? How was your month? How was 2021? It sucks, I know, because saya juga merasakan itu. So, my after idol life. Jadi gue pengen cerita dari apa yang gue rasain dan apa yang gue alami ya pasca terjadinya bukan tragedi ya, pasca saya lulus menjadi seorang idol ibu kota. Dan
kayak my whole life itu berubah banget 180 derajat. Ada yang menyenangkannya banyak banget juga, tapi yang menjadikannya juga banyak banget ya, apalagi di masa pandemi sekarang. Terus ya semua orang lagi susah, bahkan JKT48 ngurangin 33 member itu ya berarti mereka juga lagi susah gitu kan pada tahun 2021. Dan hidup saya juga susah gitu di tahun 2021 gitu. Dan experience-nya yang gue rasain selama 1 tahun ini, kayak apa ya, gue ngerasanya apa yang gue build, kepercayaan diri gue, terus juga ya kebanyakan sih kepercayaan diri yang udah gue build bertahun-tahun tuh ya, itu semua tuh lenyap gitu di tahun 2021. Udah hilang semua guys, hilang. Kayak where is my confidence gitu, mana kepercayaan diri gue yang selalu gue banggakan saat menjadi member JKT itu. Kayak kan gue tuh ngerasa nih ya, gue tuh nggak cantik-cantik amat kan waktu jadi member. Ya udah, emang jujur aja ya, emang yang cantik, yang lebih cantik daripada gue tuh banyak gitu. Ya kalau masalah menang-menangan penampilan fisik, ya gue ngerasa gue emang kalah juga. Jadi tapi apa yang gue percaya banget sama yang gue ngerasa gue tuh, tapi kalau di bagian ini gue kayak oke deh gitu, adalah kepercayaan diri gue. Dan juga apa sih, kayak apa yang ada dalam diri gue gitu. Gue tuh bangga banget sama hal itu, dan perjuangan gue juga gitu. Jadi kayak gue tuh di JKT tuh bangga banget sama kepercayaan diri gue atas apa yang gue miliki, di luar penampilan fisik yang gue ngerasa emang ya udah gue nggak bisa compete with another member dengan pasar yang menang-menangan cantik-cantikan. Karena kayak I know that I'm not ya gue bukan orang yang bakal menang sama hal itu gitu. Tapi kayaknya kalau masalah penampilan, kayak kepercayaan diri, yang pokoknya hal-hal yang berbau pribadi dan value gitu tuh, gue tuh kayak percaya diri kalau misalnya gue tuh punya value. Dan gue juga ngerasa gue tuh ya walaupun idol, yang walaupun stereotipnya gue kayak lucu-lucu atau kayak stereotipnya gemes-gemes doang, tapi tuh gue ngerasa gue tuh lebih daripada itu gitu. Waktu itu kan jualan gue tuh kayak gitu, bukan jualan sih, tapi kayak emang yang gue tampilkan dan yang gue omongin tuh selalu itu. Tapi gila sih, after gue graduate di 2021 itu semua hal itu yang gue banggakan itu semua itu runtuh. Karena ya real world is scary beneran guys. Kayak semuanya kayak dunia nyata tuh bener-bener menyeramkan. Aku takut. Aduh, handphone gue. Nggak cuman dari karena gue gak akan nangis sih, gue bakal ngetawain semua kehidupan gue aja sebenarnya. Dan pengen kasih kayak gambaran real world versi gue gitu kan. Karena yang pertama, gue tuh kan emang milih karir gue itu tuh sebagai soloist yang berkesenian lah ya gitu kan. Ibaratnya gue tuh ngambil jalur kesenian. Dan jalur kesenian tuh kayak apaan ya, pokoknya gue tuh kan milih karir adalah sebagai seorang penyanyi gitu kan. Dan karena menurut gue itu yang bisa gue lakuin gitu. Soalnya kalau dibilang jadi influencer atau jadi selebgram, gue tuh nggak tahu apa yang harus gue tonjolkan di sosial media. Karena sebenarnya gue juga orangnya kalau di Instagram gitu, gue tuh nggak kayak nunjukin sesuatu yang menurut gue kayaknya bakal menarik buat orang-orang gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya selebgram atau ya so-called influencer gitu kan, yang emang mencari nafkahnya di sosial media,
walaupun gue punya followers banyak, tapi tuh gue nggak ngerasa gue tuh bisa ngelakuin itu gitu. Karena ya itu kayak gue nggak tahu maksudnya apa konten apa yang harus gue buat kalau misalnya jadi, ya bahkan gue suka ngapus postingan gue. Bahkan dulu di JKT itu gue nggak mau kalau foto Instagram gue tuh lebih dari 50. Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi kayak dan dulu pas di JKT juga nggak terlalu mikirin yang namanya nge-build my social media gitu, karena yang diajarin di sana, ini bukannya gue cerita tuh bukan gue nggak move on atau gimana ya, cuman kayak lebih pengen sharing aja sih, kayak apa struggle yang gue rasain setelah gue graduate, terus juga gimana gue bisa staying alive sampai sekarang dan stay sane and stay happy gitu sampai sekarang. Itu tuh balik lagi sama apa yang udah ke-build karakter gue dari si 8 tahun di sana itu. Karena bener-bener menurut gue yang bener-bener fase yang bener-bener ngebentuk seorang itu dari SMP, dari dia mulai remaja sampai kayak SMA atau kuliah gitu kan. Nah itu tuh gue ada banget tuh di JKT kan, jadi kayak ibaratnya ngebentuk karakter gue sampai tetap ada mungkin 70% dari jiwa gue ya itu tuh masih ada, itu tuh kebentuk gara-gara gue berada di lingkungan JKT48 itu. Jadi maaf ya kalau gue semangat banget, tapi emang gue semangat banget sih guys. Jadi gue tuh gimana ya, awalnya tuh kayak agak culture shock banget gitu loh. Culture shock gitu guys. Selain kayak kalau di JKT kan gimana ya, lo tuh udah kerjanya udah pasti gitu kan, kayak mau perform, mau ada event apa, mau ngepost apa juga kayak udah tau lah gitu template-nya. Dan kayak gue udah bangun tidur tuh gue udah tahu hari ini tuh gue bakal ngapain aja. Nah pas lo graduate, gila kayak hidup lo tuh halo, terus gue ngapain gue nggak tahu. Terus kayak pas gue graduate kan gue ngerjain skripsi sama rilis single itu kan. Nah pas gue rilis single, bahkan sampai sekarang pun kayak kita tuh masih pandemi, jadi belum ada yang namanya off air. Ya mungkin ada lah, tapi nggak sebanyak itu dan nggak sering itu juga gitu. Dan ada program-program yang gue lakuin, tapi gue itu orang yang sangat suka sibuk. Kayak gue tuh suka banget, gue ngerasa produktif. Gue tuh suka banget kayak gue adalah orang yang bermanfaat untuk diri gue sendiri. Dan pada momen-momen dimana gue gabut banget, kayak gue belum dapat kerjaan nyanyi, terus juga gue belum kerja, yang masih magang doang, terus skripsi gue udah selesai, gue gila kayak gue stres banget guys gara-gara gue gabut. Ini bukan soal uang doang ya, karena ya kalau uang misalnya kayak masalah materi itu tuh sebenarnya relatif juga. Kayak selama ini gue juga belum pernah ngerasa kekurangan banget yang kayak mau uang lagi, gue nggak bisa makan gitu, tapi belum pernah. Tapi maksudnya jangan sampai kayak gitu, tapi kayak kehilangan apa ya, my daily routine, terus kehilangan pace kerja, terus kehilangan produktivitas sih menurut gue. Itu tuh bener-bener kayak ngerenggut jiwa gue banget. Kayak ada orang yang gak suka gabut adalah saya orangnya tuh gak suka banget gabut. Jadi bener-bener kayak culture shock gitu, terus yang ngerasa hidup gue gak berguna, gue ini apa, gue tuh kayak cuman, gue udah 20, waktu itu kayak baru mau 23 kan, kayak gue udah 22 tahun tapi gue kayak hidup gue masih gini-gini aja. Terus gue ngerasa kayak gue downgrade gitu kehidupannya. Gitu sih kan. Jadi pas momen-momen itu tuh bener-bener kayaknya
gue lagi itu banget sih, kayak kehilangan jati diri gue banget, kayak who am I don't even know myself anymore gitu. Kayak gue bener-bener gak, bahkan gue gak nyaman menjadi diri gue. Kayak kenapa sih, terus gue tuh selalu mempertanyakan pada saat-saat itu, kayak gue kurang berbakat deh, kayak gue gak cocok deh jadi penyanyi gitu. Kayak mungkin gue jadi itu aja kali ya, jadi PNS aja kali ya, atau gue kayak kerja yang 9 to 5 aja kali ya, yang bener-bener pasti gitu kan. Kayak gue ada momen dimana gue sedesperate itu gitu. Karena gue gak suka gabut, itu intinya. Ya sih, tapi sekarang udah lumayan seneng sih, karena bukan lumayan seneng ya, sekarang udah mulai menemukan ritme dari kehidupan saya, karena saya sekarang udah kerja. Sebenarnya belum sih, masih probation. Semoga tetap dilanjutin ya. Halo bos saya, semoga kalau kamu nonton, saya pekerja yang sangat-sangat produktif gitu ya. Jadi aku sekarang bekerja sebagai produser junior di salah satu kantor media podcast di Indonesia. Woo! Jadi sekarang aku adalah orang di balik layar gitu, bukan jadi orang di depan layar lagi. Jadi kayak pengen belajar untuk nanti tanggal 1 gue gajian pertama sebagai apa namanya, sebagai junior producer. Yeay, gajian pertama. Karena gajian pertama gue di JKT itu gue lupa banget itu kayak buat apa, soalnya nyokap gue sih yang megang. Yeay. Pas magang emang gak gajian juga, cuman kayak ya gajian anak magang itu kayak cuman sebenarnya uang transport sih, bukan uang gaji gitu. Senang gitu. Jadi aku sekarang kerja jadi junior producer. Jadi junior producer di salah satu kantor podcast di Indonesia. Tepuk tangan lagi. Dan kenapa kenapa kayak berani banget apply di sini, karena dia tuh enggak yang tiap hari kerja ke kantor gitu, terus masih bisa fleksibel buat ngerjain dari mana aja, as long as aku bisa dihubungin kapanpun, dan juga bisa kayak ngerjainnya tepat waktu gitu lah. Jadi menurut gue ini cocok banget sama gue yang pengen juga fokus dalam bermusik gitu, tapi pengen juga ngelakuin hal yang lain di luar kerjaan gue sebagai seorang performer. Enak banget kerjanya bisa remote, bener, kerjanya bisa remote, enak banget. Itu hal yang paling gue suka. Tapi kadang aku kantor juga sih, cuman gak yang kayak setiap hari terus setiap pagi itu, enggak. Betul sekali. Iya, udah gitu gue, karena kan sebenarnya gue pengen fokusnya juga menjadi seorang penyanyi kan, yang emang itu tuh bener-bener hal yang pengen gue pursue gitu sebagai long term karir gue. Jadinya gue pengen punya kerjaan yang bisa fleksibel dan bisa gue kerjain di mana aja juga gitu, walaupun gue sambil kerja ngerjain musik, tapi saya bisa sambil bekerja juga. Yay! Jadi kerjanya apa aja sebagai produser junior? Kalian suka dengerin podcast kan? Pastinya dong, anak-anak seumuran kita pasti suka dengerin podcast, ya kan? Ya kan? Nah, aku sebagai produser itu tuh biasanya ini karena gue masih junior ya, jadi gue maksudnya ngerjainnya beberapa project doang. Kalau misalnya udah senior pasti udah lebih banyak
ya gitu deh tanggung jawabnya gitu. Kalau misalnya gue itu kerjanya adalah yang pertama ngebantu bikin topik sama konsep dari apa yang pengen diomongin sama si podcastnya. Terus yang kedua, kalau misalnya si podcasternya itu nggak bisa rekaman sendiri, nah biasanya gue temenin juga, dan gue juga bantu mengoperasikan si alat-alat untuk rekamannya itu. Keren. Terus gue kayak ngerasa keren gitu. Nah abis itu iya, bantu cari topik kayak apa sih yang lagi rame. Tergantung juga sama si kalau misalnya si podcast ini tentang apa. Kayak kalau podcast bola ya misalnya ngomongin tentang Rahel V-nya kan gak nyambung ya. Jadi nggak kayak gitu. Jadi hal yang topik yang berkesinambungan sama si podcastnya juga. Mengoperasikan alat kan gak bisa remote. Iya benar, karena mengoperasikan alat gak bisa remote, jadi saya kalau misalnya jadi saya ke kantor kalau misalnya ada podcaster yang nggak bisa mengoperasikan alatnya dan harus ditemenin gitu sih. Udah gitu. Udah gitu. Kalau misalnya udah nih ya, udah selesai, aku rekaman, terus aku kirim file audionya ke sound editornya. Abis itu nanti ya aku lempar lagi ke podcasternya, ada revisi nggak, bla 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 bla. Nah terus yang paling seru juga adalah ngebuat konten digital dari si podcastnya itu. Jadi kayak si podcastnya tentang apa nih, misalnya ngomongin tentang red flag in relationships gitu. Nanti dari omongan-omongan mereka apa sih yang menarik dan bisa dijadiin konten digital supaya jadi bahan promosi buat nanti orang-orang pengen dengerin juga gitu. Jadi belajar bikin CTA juga, terus juga belajar cari-cari referensi tentang konten yang menarik. Jadi banyak sih hal yang aku baru belajar karena baru kerja sekarang. Dan apalagi selama ini kan kerjanya jadi performer gitu, yang kayak tinggal beres kayak setlist ini oke, temanya ini oke, bajunya ini oke. Nah sekarang tuh justru gue orang yang di balik layar yang menghandle si para podcasternya itu tuh. Jadi gue yang ngerasa wih keren ya. Dulu biasanya gue tampil, tapi sekarang gue yang ada di balik layarnya. Bener, sekarang jadi orang yang di balik layar gitu deh. Berapa lama durasi podcastnya? Podcastnya tuh tergantung ya, beda-beda. Karena gue juga agak sekarang udah handle beberapa podcast juga. Keren juga gue. Maksudnya iya, ada yang 30 menit, ada yang 20 menit. Dan podcast itu kan beda-beda ya. Ada yang narasi yang kayak apa sih, drama radio gitu. Dan juga ada yang emang cuman conversation doang gitu, percakapan. Kayak podcast mas misalnya yang udah terkenal banget ya. Atau kalau misalnya yang narasi tuh kayak podcastnya Rintik Seduh. Nah itu tuh kayak gitu. Coba share link podcastnya dong, mau lihat. Nanti ya aku share link podcast yang aku produserin sekarang. Tapi maksudnya itu kan mereka kayak emang udah udah ke-build image podcast mereka sebelum aku masuk gitu. Sekarang kayak aku bantuin mereka aja. Yay! Aku dengar podcast Rahel dan Kak Saktia. Nah, podcast Rahel sama Kak Saktia juga termasuk dari bagian si kantor aku gitu. Cuman aku nggak produserin podcast mereka. Cuman kadang-kadang aku bantuin bikin kontennya, digitalnya gitu. Dan aku jadi suka banget juga sih gara-gara pekerjaan aku. Aku tuh jadi sering dengerin podcast yang bener-bener seru-seru banget. Dan bener-bener apa ya, bener-bener kayak ngasih aku, karena maksudnya gara-gara disuruh terus gue jadi kayak punya referensi yang
dan pandangan yang baru gitu gara-gara gue dengerin podcast, gara-gara kerjaan gue. Nih salah satu contohnya ya guys. Karena guys, ada di podcast Nyaman nih, ini adalah salah satu podcast yang menurut gue bagus juga untuk orang-orang yang pengen punya insight-insight yang bagus gitu. Nih, ini salah satu podcast yang waktu itu gue sempet dengerin untuk bikin konten digitalnya gitulah, promo digitalnya. Namanya adalah Nyaman di Sosmed. Nah ini tuh emang kayak podcast yang lagi kerja sama Facebook gitu. Terus yang gue senang adalah narasumbernya ini emang kayak orang top Indonesia gitu loh guys. Namanya Pak Pandu Syahrir. Beliau adalah komisaris PT Bursa Efek Indonesia dan juga presiden komisaris SEA Group Indonesia. SEA Group tuh yang kayak megang e-commerce Indonesia gitu. Jadi kayak mantap. Dan di sini tuh gue kayak jadi belajar banyak tentang adulting gitu loh, kayak untuk menjadi dewasa sebenarnya apa sih yang harus gue lakuin gitu untuk supaya gue juga settle. Dan ternyata katanya di umur 20 tahunan lebih baik kita tuh invest in yourself sebanyak-banyaknya gitu loh. Podcast jadi kayak kita tuh menginvestasikan umur 20 tahunan itu ke diri kita sebanyak-banyaknya, kayak entah kalau dari Pak Pandu bilang tuh kayak entah kita belajar bahasa baru atau belajar skill baru, tapi pokoknya kita tuh invest ke diri kita terus gitu. Invest katanya justru kayak lo nggak perlu beli rumah di umur 20 tahunan, 30 tahunan. Bahkan kayak dibilang, ya buat apa sih beli rumah gitu. Ya lo sewa aja, karena sebenarnya itu juga sama-sama efektif. Dan terus kata dia yang lebih kayak gue mencengangkan, katanya ya lo tuh bekerja sesuai passion lo tuh pas lo umur 40 tahunan aja gitu guys. Wow. Padahal kayak kita selalu ditanamkan dengan do it with your passion, kayak kerjaan yang sesuai passion lo gitu kan. Kalau nggak sesuai passion tuh pasti lo bakal setengah-setengah gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu mind blown banget, karena itu kontradiktif sama bagaimana society menyuruh kita gitu loh, ya nggak sih? Kayak kita kan disuruhnya ayo kerjain sesuai passion lo, kalau passion lo ini ya lo kerjain ini. Tapi dia kayak justru bilang ya lo tuh kerja sesuai passion lo pas lo di umur 40 tahun gitu. Pokoknya kalian, ini salah satu rekomendasi untuk orang-orang yang suka ngegalauin hidup kayak gue gitu loh. Iya sih, jadi kayak lebih realistis kemudian idealis. Dan pokoknya di umur gue yang sekarang ini pokoknya bener-bener kayak invest ke diri lo gitu, ke diri gue. Invest, jangan kayak terlalu mikirin gue harus punya rumah di umur 27 gitu, atau kayak punya mobil, gue harus cari duit yang banyak. Ya itu bagus juga, cuman kayak dia lebih mikir kayak ya lo ikutan seminar ini, ikutan volunteer ini, berpartisipasi dalam study exchange gitu-gitu, lebih yang kayak banyakin pengalaman lo dulu gitu, banyakin bekal lo dulu sebelum kayak akhirnya lo kayak kalau lo udah punya banyak banget bekalnya, terus kayak lo udah settle, terus lo udah kayak udah bener-bener tahu nih apa yang lo pengen, tapi kayak amunisi lo tuh udah banyak banget gitu. Ini kata beliau ya guys. Kalau gue sih kan kayak gue masih bodoh dan masih kayak kadang-kadang suka nangis ya dalam menjalani hidup gue. Jadi ini apa yang beliau katakan. Jadi gue cuman menyampaikan aja ke kalian gitu. Tapi kalian setuju gak sih kayak di umur kita kayak seumuran, kayak di umur 20 tahunan sebenarnya hal yang penting dilakuin adalah
nge-invest diri kita sebanyak-banyak mungkin ilmu yang dimasukin ke dalam diri kita gitu. Gak yang kayak cuman ngejar mimpi, ngejar ini, tapi justru lebih banyak, maaf guys, hidung gue gatal, justru lebih banyak yang tadi kayak memberi pembekalan sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh dan jiwa kita. Tuh kan gatal hidungnya. Aku gak setuju. Aku gak doang. Maksudnya apa? Paling gak bisa jadi bakal buat nanti sih. Nah itu karena bakalnya buat nanti gitu kan. Dan dari podcast Nyaman di Sosmed ini juga gue juga menemukan salah satu hal yang menarik dari jadi makin bingung sama kehidupan. Emang kayak hidup itu emang bingung sih. Jadi dewasa itu lebih membingungkan lagi sih. Kayak gue juga kangen masa-masa umur gue 18, 17, dimana hidup gue tuh galaunya cuman entah gue beli sepatu Bershka atau gue beli jaket di Zara. Kayak harganya sama tapi barangnya beda. Jadi kegalauan gue tuh cuman sebatas itu doang gitu. Gue kangen banget sama hal-hal simpelnya hidup gue pada saat itu. Jadi menurut gue emang menjadi orang yang dewasa, menjadi seorang yang dewasa dan kayak dituntut untuk menjadi dewasa karena umur lo ya umur dewasa gitu. Jadi ya lo harus dewasa mau gak mau. Itu tuh susah guys. Yay. Terus gue pengen juga rekomendasiin ini nih. Kalian tau gak sih Habib Hussein Jafar? Beliau adalah seorang habib yang terkenal gitu lah di sosmed gara-gara kayak pembawaannya tuh santai, terus juga nggak yang menggurui gitu loh, tapi lebih kayak sharing. Dan gimana ya, gue suka banget sama gimana cara dia ngasih tahu dan ngasih informasi tentang di podcast ini ya. Kan ini di podcast ini tuh ceritain tentang gimana kita nanggepin info-info tentang pandemi yang hoax gitu-gitu. Jadi tuh gue suka banget kayak walaupun dia ngomongin tentang perspektif melalui Islam, jadi karena dia seorang habib gitu ya, tapi tuh dia nggak terkesan yang kayak religius banget atau yang kayak informasinya ya diperuntukkan untuk umat Islam aja, tapi ini emang lebih universal. Terus juga pembawaannya sih yang gue suka banget, kayak dia tuh nggak terkesan menggurui yang kayak lo harus gini karena ayat ini, tapi approach-nya tuh lebih santai dan lebih kayak bisa banget diterima gitu, kayak oh iya bener gitu. Jadi pas gue dengerin kayak oh iya ya gitu, nggak yang oh harus kayak gini ya gara-gara ini dosa ya, gara-gara ini ya. Jadi lebih kayak enak gitu. Iya, yang pernah gue share waktu itu di Twitter. Betul, karena seru dan gue suka. Jadi itu rekomendasi podcast dari gue sebagai seorang dengan job desk yang baru. Gue suka sih punya sesuatu hal yang pasti yang gue lakuin gitu. Kalau misalnya lo pekerja seni kan emang gak pasti banget ya kerjaannya gitu kan. Gue juga ngerasain tuh sempet yang bener-bener cuman kerjaan gue dari musik doang, dan itu ya menyenangkan juga. Mungkin kalau misalnya lo udah segede
Agnes Monica atau segede Afgan gitu kayak lakukan. Tapi untuk pendatang baru seperti gue, masih belum banyak panggung-panggung yang bisa gue kunjungi gitu. Aplikasi podcast atau YouTube? Aplikasi podcast, bisa dengerin di Spotify guys, gitu. Nama podcastnya tadi Nyaman di Sosmed. Oh ya, dan hal yang menarik setelah gue lulus dari JKT adalah I went on a date. Yay! Cinta, 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 love in the air. Yay! Ini kayak harus dikasih tepuk tangan dan dikasih hati sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kayak gue tuh bingung juga kenapa kalau misalnya misalnya lo tuh ngidolin seseorang, ya ini emang preferensi sih, cuman kayak kalau misalnya tuh orang udah punya pacar, gue gak akan ngedukung dia lagi, karena kayak ya emang gue dukung dia gara-gara gue emang hayal dia adalah pacar gue. Tapi kalau misalnya dia pacaran sama orang, dia menghancurkan hayalan gue. Jadi gue kayak agak nggak tahu sih, tapi maksudnya apa yang gue tanamkan ke orang-orang yang mendukung gue itu tuh bukan hal yang menurut gue bisa lo delusiin seperti itu tuh. Kayak gue tuh kan dari dulu jualannya kan kayak tentang mimpi, tentang bagaimana kita harus survive walaupun kita ada di posisi terendah. Jadi menurut gue itu tuh bukan satu hal yang lo bisa delusiin kayak anjir cewek gue nih gitu kan. Enggak kayak gitu. Jadi ya gue nggak ngerasa gue tuh takut kehilangan fans gara-gara gue punya pasangan, karena gue yakin orang-orang yang dukung sama gue tuh bukan, nilai gue tuh bukan cuman sekedar gue adalah pacar hayalan mereka gitu. Walaupun ya mungkin ada juga, tapi ya gue ngerasa itu tuh nggak banyak dibandingkan orang yang ngedukung gue, karena mereka emang bener-bener ngelihat gue adalah sebagai seorang yang warrior gitu. Dan gue ngerasa banyak orang yang mendukung gue karena diri gue dan karya gue, dan juga karena ya itu tadi. Jadi gue nggak ngerasa kalau misalnya gue nanti sih, misalnya kalau gue pacar atau gue deket sama orang terus gue kayak bakal kehilangan fans gue atau followers gue, ya mungkin beneran terjadi gitu ya. Tapi ya udah gitu, yang stay ya bakal stay, yang enggak stay ya enggak stay. Jadi kayak orang kalau mau dukung ya dukung aja, bukan karena dia pacar atau enggak pacar, ya karena apa alasannya masih tetap ada untuk bisa mendukung. Bahkan juga gue ngerasa gue sama kalian tuh kayak ya temen aja gitu, yang emang gue suka sharing sama kalian, terus gue juga suka dengar cerita-cerita kalian. Jadi gue nggak ngerasa hubungan kita tuh kayak sereceh itu gitu. Gue kayak tahu chemistry kita tuh lebih dalam daripada itu guys. So stay with me. Iya, masih ada tokek, sumpah di rumah gue masih ada tokek yang pernah gue share itu masih ada. Chemistry kita tuh masih kuat guys. Jadi terus yang kocaknya nih ya, kayak waktu si Rahel kayak udah deket sama cowok, kan gue baru graduate ya, gue jomblo lah ya. Terus
Pokoknya si Rahel tuh kayak sempet putus sama mantannya. Ini sebelum mereka putus sekarang. Dia jadi sempet putus sama mantannya. Nah itu tuh gue udah deket sama cowok kan. Iya gue udah deket sama cowok. Udah deket sama cowok tuh. Nah pas dia gue deket sama cowok. Nah pas dia balikan sama mantannya, ya kan, pas dia balikan sama mantannya, gue gak jadi deket sama tuh cowok tuh kan. Gue udahan juga sama tuh cowok. Nah pas sekarang gue deket lagi sama cowok, dia masih jadian tuh sama mantannya. Pas gue jadian sama cowok gue, dia putus guys. Jadi gue sama dia tuh ya gak pernah yang kayak bareng-bareng sama-sama punya pacar, atau enggak sama-sama jomblo. Jadi kayak tuker-tukeran aja nih, tuker-tukeran kayak siapa nih yang jomblo gitu. Nah jadi kayak ceritanya udah gantian, dia yang galau gue dengerin, gue yang galau dia yang dengerin. Jadi emang fasenya ganti-gantian mulu. Nih sekarang gue punya cowok kan. Nah dia tuh lagi jomblo banget, terus kayak udah lumayan lama gitu. Jadi kita tuh gak pernah bisa double date, karena itu tadi, dia putus, gue jadian, dia jadian, gue gak jadi deket sama orang. Dia putus, gue deket sama orang gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja, giliran aja, muter-muter. So buat lo semua yang kira-kira jomblo, umurnya 23 tahun lah ke atas, dan kalau bisa sih beragama Nasrani ya, bisa langsung hubungi Rahel aja, DM gitu. Berarti jangan sampai Rahel pacaran lagi, Nat. Ya jangan dong, masa kalian doain saya putus. Semoga Rahel mendapatkan yang terbaik ya. Tau gak lo, terus kayak di circle kita, di circle gue, kali dia, Kak Saktia, Kak Vini, sama Rahel, kan yang paling bocah tuh kan gue sama Rahel kan. Jadi emang percakapan kita tuh udah beda banget, dimana si kakak-kakak itu udah yang ngomongin rumah, ngomongin tentang investasi, ngomongin tentang hal yang dewasa banget gitu ya, dan jangka panjang gitu. Terus kita tuh yang masih, aku berantem sama cowok gue gitu. Masih kayak cerita-cerita kayak gitu yang emang sereceh-receh itu. Cuman emang gue ngerasa ya emang kita anak bungsunya aja sih di circle itu. Jadi permasalahannya juga masih itu kan, umurnya juga masih segitu ya. Gak apa-apa kan, baru mulai. Nah betul banget ya. Cerita yang sangat inspiratif, betul sekali. Tadi kan udah ngomongin tentang itu kan, culture shock setelah gue graduate. Terus gue sekarang kerja, masih probation, jadi produser junior di salah satu media podcast. Dan yang gue senang lagi dari gue kerja adalah gue ngerasa bodoh guys. Kayak gue tuh ngerasa ternyata di kantor ini tuh gue masih punya ruang untuk gue bisa berkembang gitu. Karena gue ngerasa kayak, gue goblok banget ya, kok gue mikirnya tuh dangkal banget. Walaupun gue ada keselnya gitu ya sama diri gue sendiri karena gue goblok, tapi tuh gue juga seneng kayak, oh ternyata
di lingkungan ini gue masih punya ruang untuk diri gue berkembang, dan gue masih punya banyak ruang untuk diri gue sendiri belajar sama hal-hal yang baru, sama hal-hal yang gue nggak biasa gitu. Jadi gue seneng juga begitu. Justru emang bahkan kayak kenapa gue memutuskan untuk graduate dan ada momen dimana kayak oh gue udah cabut aja deh gitu, itu adalah momen dimana gue udah salah gak dimarahin lagi gitu kan pas jadi member JKT. Karena pas di situ tuh gue ngerasa kayak oh gue udah mentok banget nih pasti gitu, oh gue udah ini tuh udah topnya gue berarti segini gitu. Jadi gue nggak ngerasa gue masih bisa banyak hal yang harus gue belajar lagi gitu loh, kayak gue harus naik level lagi tapi mungkin tempatnya bukan di situ lagi gitu. Jadi aku pas kemarin, gue minggu kemarin ngerasa bodoh itu tuh gue kayak low key tuh gue seneng banget gitu loh, kayak ih gue belajar lagi nih gitu, kayak ternyata gue masih banyak banget kurangnya. Ternyata gue juga masih, walaupun udah lulus kuliah, walaupun udah kerja dari kecil juga, ternyata banyak banget juga yang gue nggak tahu walaupun sama-sama di industri entertainment juga. Tapi ya gitu deh, aku seneng. Terus kayak ketemu sama senior gue juga pada baik-baik banget juga, pada ngajarin gitu. Mbaknya positive vibes banget. Sebenarnya enggak ya, cuman kayak stay positif dan mencoba untuk positif adalah salah satu hal yang kayak at least bisa gue lakuin gitu untuk nggak sedih-sedihin hidup gue. Karena kayak fase-fase gue sedih-sedih yang kemarin tuh kayak udah lewat, dan kita juga udah mau tahun baru kan ya. Kalau kalian gimana guys? Kalian tuh orang yang lebih suka ada di zona nyaman atau pengen tetap terus belajar dan kayak naik level terus? Atau kayak kalian orang yang kayaknya gue butuh suatu yang pace-nya slow, terus gue butuh ya yang tenang aja, yang chill gitu, karena gue bukan orang yang menggebu-gebu sama karir dan mimpi atau cita-cita gitu. Kalau kalian tipe yang mana? Karena menurut gue dua-duanya nggak salah gitu kan. Ada orang yang sangat ambisius yang kayak oh gue harus bisa nih gini, gue harus bisa mencapai target ini. Tapi ada juga orang yang kayak ya udah gue mah selama gue bisa hidup nyaman, selama gue bisa makan, bisa nggak nyusahin orang tua gue juga, jadi gue udah cukup. Ini adalah salah satu bentuk kesuksesan buat gue. Kalau kalian orang yang mana? Kalau gue sendiri kayak pribadi lebih ke yang tipe pertama sih. Gue lebih kayak orang yang gak suka ada di zona nyaman. Terus juga gue orang yang kayak agak menggebu-gebu sama yang namanya mimpi gitu. Kalau misalnya gue gak bisa mencapai satu titik di mana gue ngerasa gue udah harusnya ada di tahap itu tuh, gue suka kecewa gitu loh sama diri gue sendiri. Dan kekecewaan itu tuh bisa yang kayak sampai sedih banget gitu. Jadi gue sih ngerasa kayaknya gue orang yang ada di tipe A deh. Orang yang tipe A itu yang tadi ya, yang tadi gue sebutin. Kalau kalian yang mana nih? Lebih suka yang chill, slow, dan hidup nyaman, nggak digebu-gebu sama deadline atau nggak digebu-gebu sama target gitu? Apa kalian orang yang kayak ambisius? Gue lebih ke tipe chill. Wow, nice. Mental health is most important. Yes, mental health juga sih. Kayak banyak banget juga ya orang-orang yang kayak terkenal banget, tapi maksudnya dia kalah sama dirinya sendiri gitu, sampai akhirnya kayak musisi-musisi yang
mengakhiri hidupnya gitu kan. Itu kayak dia ngehibur orang-orang, tapi ternyata tuh dia kalah. Pada akhirnya dia ternyata kalah sama dirinya sendiri juga gitu. Bukan sama dirinya, sama pikirannya sendiri dan penyakit mental yang selama ini terpendam lama gitu dari dirinya. Jadi nggak worth it juga sih menurut gue kalau sampai mengorbankan kesehatan jiwa. Dan kayaknya orang-orang tuh menurut gue kadang suka suka nggak bisa bilang stop gitu loh, atau kayak bisa bilang rehat dulu gitu. Kadang pengen ngegas mulu, padahal kayak emang mau kemana sih, buru-buru banget. Tapi itu gue juga kadang kayak gitu sih. Yang C gabungan dari kedua tipe tersebut. Wow. Kalau misalnya udah bisa menemukan balance antara kedua tipe tersebut, menurut gue itu jadi salah satu hal yang keren banget juga sih. Dan menurut gue harus mempelajari hal tersebut ya, supaya gue menemukan work-life balance juga. Mungkin gas dan rem harus seimbang. Bener sih, jangan kayak ngebut mulu kan, atau ngerem mulu juga jangan, nanti kampas remnya habis cepet. Kalau ngegas mulu juga nanti mesinnya panasan. Ya sih, harus seimbang. Kadang-kadang harus istirahat dulu, rehat dulu ke rest area. Bener sekali. Suka tanya-tanya pengalaman karir musisi lain gak? Kalau misalnya, keburukan gue adalah gue tuh gak punya circle musisi. Gue tuh gak punya circle musisi yang seumuran gue gitu. Jadi kadang karena mungkin dulu pas di JKT48 dan sampai sekarang gue tetap menjadi orang yang introvert juga, jadi gue tuh emang gak terlalu suka bergaul yang kayak hello strangers, kayak hello my musician fellas, yang kayak gue tuh belum kenal sama sekali gitu, atau gak ada kesempatan untuk bisa nongkrong, kayak gak ada out of nowhere, kayak pengen deket aja nih sama nih orang, kayak approach dia lewat sosial media. That's not me at all gitu. Jadi kayak itu salah satu kekurangan gue juga sih. Saya tidak punya circle musisi yang satu generasi sama gue gitu. Tapi kalau misalnya musisi yang di atas itu tuh banyak, kayak Teh Rika Ruslan, terus juga ada Kayesi, ada Doci Piwi Gaskin gitu kan. Tapi tuh mereka di atas gue semua, senior. Jadi emang beda generasi. Jadi emang kayak permasalahan yang mereka rasakan itu tuh udah pasti beda juga sama apa yang gue rasain gitu. Karena kan mereka ibaratnya udah melampaui titik kesuksesan mereka tuh, mereka udah pernah merasakan itu ya, meraih kesuksesan mereka gitu. Jadi kayak struggle gue yang kayak masih nyari panggung, atau struggle gue yang masih nervous di atas stage itu, mereka kayak udah gak relate lagi sama aku gitu loh. And itu sih kayaknya kekurangan gue. Terus kekurangan gue sekarang adalah gue menggendut guys, apalagi gara-gara PPKM ya, terus nggak kemana-mana kan, di rumah doang. Bener deh, gue makan doang kerjanya makan, minum kopi. Terus juga minum kopinya tuh nggak cuman kopinya doang, tapi kayak ada donatnya lah, ada kroffel-nya, kopi with bakpao, kopi with kroffel, kopi with donat. Jadi aren't we all menggedat? Yes, I know. Jadinya gue kayak gue harus mengembalikan size celana gue lagi, karena gue beneran punya celana yang udah gak muat. Demi Allah, gue kayak beneran ini mah gendutnya. Kayak gendutnya tuh beneran, gak kayak cuman 2-3 kilo doang. Kayak
tapi ukuran celananya udah kayak ada satu celana yang gue nggak bisa naik, nggak bisa pakai lagi. Ya ampun, sedih. Dan gue akan mulai minggu depan gue akan berusaha nge-gym ya. So berdoa lah kepada saya, semoga saya bisa melakukan olahraga tersebut dengan konsisten, karena yang terpenting dari semua hal adalah konsistensi ya, nggak cuman semangat di awal doang. Ya nggak sih, kayak sebenarnya tuh punya spark yang semangat di awal itu kan pasti susah ya. Kayak misalnya tuh gue waktu itu pernah ada di titik dimana waktu itu gue di tim K3 apa di tim J ya, tim K3 kali ya, ini tim K3 kayak si show directornya tuh bilang gini kayak, ayo dong kalian tuh coba perform kayak waktu kalian Shonichi, itu tuh bagus banget, itu bagus banget, kayak kalian tuh harus bisa ngembaliin semangat kalian kayak dulu. Tapi ya beda gitu kan. Maksudnya excitementnya beda dan perasaan dan jiwanya tuh beda, walaupun gerakannya sama. Dan mungkin kayak tenaga power yang kita keluarin, terus loncatan yang kita loncatin tuh tingginya sama gitu, powernya tuh kekuatannya sama, tapi perasaannya, jiwanya tuh, soulnya tuh udah beda gitu, karena excitementnya tuh ya udah beda, karena udah ngejalanin itu tuh jadi keseharian gitu, bukan jadi satu hal yang besok teater Shonichi gitu, gue deg-degan banget, gue seneng banget bakal nyobain baju ini gitu kan. Tapi jadi kayak udah jadi keseharian aja. Bahkan kayak gue dulu pernah banget nih ya kayak perform itu, karena gue tuh kuliah dari jam 8 kan ya, kuliah dari jam 8 terus tuh pulang kelas siang jam 1:30, abis itu naik Transjakarta kan. Kayak untuk gue teater aja tuh gue capek banget gitu. Gue udah, itu tuh maksudnya bukan perjuangan, tapi maksudnya kayak hari yang gue laluin sebelumnya tuh menurut gue udah berat. Kayak gue aja naik Transjakarta dari Cawang ke FX Sudirman itu tuh bisa 2 jam sendiri, gara-gara nunggu yang jurusannya lama lah ke Blok M, terus nggak berhenti mulu, udah gitu Jakarta macet. Kayak gue nyampe ke FX itu tuh bisa jam 4 sendiri. Kayak gue berangkat dari jam 1:30 gitu dari kampus. Dari jam 4 tuh gue udah jelek, tapi gue tuh harus kayak beli minum dulu, udah gitu kayak bawaan gue berat karena gue harus bawa make up, gue bawa buku, gue bawa laptop, gue bawa laptop, gue bawa buku, gue bawa make up, gue bawa tisu basah lah, gue bawa celana buat teater lah, baju ganti juga. Kayak udah capek banget, kayak energi gue tuh pas teater tuh udah 60, kayak tinggal 30% lagi gitu. Jadi pas teater tuh ada momen dimana gue tuh ngantuk banget guys, gue ngantuk banget sampai semua hal tuh jadi lucu. Kayak gue tuh pas perform kayak gue ketawa mulu, kayak gue tuh kayak agak ngefly gitu loh, karena gue ngantuk banget, tapi gue kayak harus maksain diri gue kayak ayo stay awake. Jadi menurut gue kayak semuanya tuh jadi lucu gitu loh. Beneran. Kayak gue pas perform tuh kayak aduh gila gue ngantuk banget, tapi ya udah, jadi kayak semua halnya jadi lucu, kayak omongan orang jadi lucu, terus gue ngomong sendiri pun gue lucu gitu, karena kayak gue saking kayak capek kali ya, terus gue juga ngantuk banget gitu deh. Nah tapi pas abis perform, kayak biasanya kan kalau misalnya sama anak-anak tuh ke Roti Bakar Edi kan dulu di PUPR, tau gak? Roti Bakar Edi PUPR. Nah pas bagian ke Roti Bakar Edi, kayak langsung bangun, langsung semangat banget, kayak makan Indomie, makan bakso,
makan sate padang, makan roti bakar, terus kayak makannya bener-bener porsi kuli. Sumpah guys, kayak anak JKT tuh makannya banyak banget. Bener-bener yang bisa makan bakso, abis makan bakso, makan pempek, abis itu makan roti bakar. Kayak bener-bener makannya segambreng itu. Jadi karena emang kayak mungkin lo ngerasa liatnya olahraganya pas joget doang kan 2 jam. Enggak, tapi kayak kita tuh udah ngelaluin hari yang panjang karena kita juga beraktivitas selayaknya orang normal gitu. Jadi gue kayak beberapa kali gue tuh pernah ngerasa gue ngantuk banget, gue capek banget, terus ya udah gue joget tapi kayak semuanya jadi lucu gitu loh. Jadi lucu, jadi kayak gue ketawa-ketawa sendiri kayak, terus kayak semuanya ya udah kayak jadi, karena mungkin kayak capek banget ya badannya tapi kayak harus dipaksain bangun gitu, ya udah deh lucu. Kalian ada yang mau tanya-tanya nggak tentang kehidupan gue di sini sekarang, atau kehidupan gue dulu waktu masih jadi member, dan hal-hal backstage apa yang kayak pengen kalian ketahui? Misalnya kalau misalnya dulu tuh waktu lo di JKT lo tuh suka jajan apa sih gitu, kayak ke member tuh brand air mineralnya tuh brand apa sih yang suka diminum. Dulu ya pas awal-awal minum waktu masih kayak JKT masih sponsornya Pocari Sweat, itu kan kayak selalu ada ya di Pocari Sweat. Demi Allah gue sampai kayak enek banget sama Pocari Sweat ya, gara-gara kita tuh diekspektasikan kalau JKT tuh Pocari gitu. Jadi kalau misalnya gue perform di luar pun tetap dikasihnya Pocari Sweat. Gila, kayak gue udah minum Pocari Sweat mulu nih, kayak ion gue udah bukan kurang lagi, udah berlebihan nih kayaknya ion gue. Gue kayak aduh udah kayak jangan Pocari. Jadi kayak misalnya sesimpel gue interview radio, kita tuh dikasihnya air mineral sama Pocari Sweat. Gue kayak ya Allah, Pocari. Pocari. Gue udah kayak sampai enek banget deh sama Pocari. Tapi maksudnya itu bukan enek gara-gara gue nggak suka brandnya ya, cuman karena emang udah keseringan banget aja, jadinya udah kayak gue nggak bisa lagi minum Pocari gitu. Dan pas gue nyobain Pocari setelah gue olahraga, itu tuh bener-bener seger banget, karena gue nggak pernah ngerasain minum Pocari karena gue tuh butuh gitu loh. Kan selama ini ya udah lo minum Pocari karena ada di teater, terus kayak ya lo di base camp JKT ya udah pasti kayak ada Pocari dan kayak minum, pokoknya sering deh. Tapi pas lo beneran abis olahraga, pas beneran ngerasa gue butuh ion, itu tuh jadi gila enak banget ya Pocari ternyata gitu. Gue tuh baru sadar gitu ternyata tuh seenak itu, karena selama ini tuh gue minum gak di waktu yang tepat gitu. Privilege-nya jadi member JKT, waktu gue ngerasain jadi member JKT, privilege-nya banyak sih ya. Maksudnya di lingkungan gue di luar JKT pun banyak. Justru gue ngerasa privilege itu tuh gue dapetin kalau gue di luar JKT. Kayak misalnya nih ya, di luar deh lo tahu membernya gitu. Kayak orang tuh tahu JKT ya artis aja, apalagi orang-orang di luar kota ya. Let's say orang-orang di itu gue deh, orang-orang di kampung halaman nyokap gue gitu misalnya. Ya udah gue kayak dibangga-banggain kayak artis aja gitu. Walaupun sebenarnya gue juga jarang masuk TV ya, tapi kayak ya udah nih ponakan yang ini yang JKT48 yo. Iya, jadi kayak akulah selebritinya guys gitu. Kayak semuanya foto, walaupun ya sebenarnya gue nggak pernah masuk TV juga, cuman kayak gue kayak ditreat sebagai artis dari ibu kota gitu loh. Hai gitu. Jadi privilege-nya banyak banget sih menurut gue.
Dan tapi unprivileged-nya juga ada juga, tapi nggak sebanyak privilege-nya, maksudnya yang gue rasain selama gue jadi member di sana gitu. Kayak apalagi kalau misalnya lo bawa itu ke orang yang baru kenal sama lo, kayak iya misalnya kayak sama siapa gitu ya, kayak iya gue juga ini sih kerja juga jadi member JKT, terus orang kayak langsung wow gila keren banget lah gitu. Jadi kayak langsung bisa berekspektasi kayak oh keren ya lo member JKT, kayak lo artis gitu. Tapi maksudnya dibandingkan selain privilege lo sebagai artis itu ya banyak juga gitu. Apalagi kalau misalnya di dalamnya lo tuh jadi, gue sendiri yang ngerasa privilege banget adalah gue tuh punya kesempatan ngelakuin banyak hal yang menurut gue nggak akan bisa gue dapetin kalau misalnya gue jadi waktu itu mungkin murid sekolahan biasa gitu atau mahasiswa biasa gitu. Jadi kayak bisa ketemu sama orang-orang penting, bisa ketemu sama banyak orang-orang yang public figure gitu ya, bisa ketemu sama tokoh, bisa ketemu sama menteri-menteri apa gara-gara kesempatan perform di sini, gara-gara bisa ketemu duta besar Jepang, bisa perform di depan orang-orang penting. Jadi menurut gue privilege-nya itu yang lebih kerasa, yang paling kerasa itu sih. Dan ketemu sama banyak orang juga dan bisa berinteraksi sama orang secara dekat. Jadi maksudnya dari JKT itu gue jadi belajar banyak banget tentang manusia, kayak gimana caranya kita menghadapi manusia, bagaimana caranya kita bisa ngatur mood kita, bagaimana caranya membawa diri kita gitu. Karena menurut gue kan jadi member JKT itu kerjaannya 24 jam ya, kayak pas lo tidur atau pas lo main Twitter, main sosmed pun lo tetap jadi member JKT gitu. Kayak lo ya udah kontrak lo tuh 24 jam. Jadi agak berat juga sebenarnya tanggung jawabnya. Cuman menurut gue banyak banget sih privilege-nya, dan apa yang gue rasain itu bener-bener jadi satu hal yang gue seneng banget gitu. Apalagi bisa ketemu sama kalian semua dari berbagai macam background dan berbagai macam hal, yang dari berbagai macam latar belakang maksud gue. Jadi itu tuh jadi seru gitu loh. Jadi karena gue jadi belajar banyak tentang manusia, hubungan sosial antara manusia. Nat, gue pernah ketemu lu, aslinya putih banget. Tapi gue ngerasa sih kayak emang gue putih banget. Apaan ya? Tapi maksudnya kayaknya iya, kalau emang putih kayak emang gue putih gitu kulitnya. Jawa ya. Maksudnya kasihan anak tetangga pasti dibandingin. Kenapa bisa friend banget sama Ipi? Kenapa ya? Karena mungkin dia emang kayak so dekat gitu kali ya sama gue. Terus juga kayak nge-approach-nya tuh yang bikin orang iya apaan sih lo gitu, kocak lo gitu. Jadi kayak gak nyebelin juga dia tuh. Dan gue juga orang yang, maksudnya menurut gue Ipi tuh orang yang perjalanannya di JKT48 itu gak semulus teman-teman yang lain. Menurut gue tuh punya relate yang sama gitu loh, kayak I feel you, you feel me gitu. Jadi menurut gue bisa dekat gara-gara itu juga, kayak pandangan-pandangan kita akan satu hal, akan sesuatu gitu tuh kadang-kadang sama juga gitu. Jadi kayak menurut gue ya ini kadang nyambung juga, seru juga walaupun gap umurnya agak jauh beda. Pernah ketemu musisi favorit berkat JKT? Pernah. Gue pernah ketemu Isyani Satwati, terus gue foto sama dia. Bahkan dia waktu itu belum terkenal banget. Belum seterkenal sekarang gitu ya maksudnya. Tapi gue kayak seneng banget gitu bisa ketemu dia. Terus banyak sih, kayak gara-gara JKT bisa ketemu sama banyak artis, banyak musisi juga. Cuman kalau misalnya anak JKT tuh emang anaknya berani kandang guys. Jadi kita tuh nggak terlalu suka mingle, bukan nggak terlalu suka sih, bukan nggak terlalu suka karena sombong ya, bukan nggak suka karena kita takut gitu. Karena
kita takut, karena kita emang anak bawang dan anak jago kandang. Jadi emang kalau misalnya itu tuh cuman kayak halo kak gitu doang, abis itu udah ngumpul sama anak JKT yang lain, karena mungkin kita nggak ngerasa kita butuh temen juga, atau kayak ngerasa kalau gue diem doang gue kesepian nih, karena kan kita segerombolan ya, kayak nggak mungkin kesepian gitu. Jadi kadang emang takut gitu untuk approach orang, kayak approach cuman untuk sekadar halah gini-gini iya kita JKT, abis itu udah mainnya sama teman-teman lagi deh. Kenal orang yang pesantren anak bener, pesantren anak di JKT48 adalah sebuah investasi. Gue juga setuju banget sih, karena apa ya, gue kan maksudnya setelah keluar dari JKT tuh gue tahu ya, terus gue jadi tahu gitu ternyata emang dunia entertainment dan dunia artis itu emang serem dan emang wild ya emang beneran. Kayak gue dengerin cerita yang kayak serem-serem banget nih, yang kayak ini selingkuh sama ini, terus jalan sama ini, terus ini tuh beneran terjadi dan beneran nyata dan beneran banyak, dan itu tuh bukan jadi satu hal yang biasa gitu. Tapi gue tuh jadi kaget banget karena di JKT tuh kita nggak tahu itu sama sekali, kayak apalagi sama hal-hal yang dunia malam kayak gitu-gitu ya. Maksudnya gue ngerasa itu juga bukan satu hal yang buruk kalau misalnya lo bisa ngelakuin itu dan lo bertanggung jawab sama apa yang lo lakukan gitu ya. Menurut gue itu juga bukan satu hal yang buruk kalau lo bertanggung jawab sama apa yang lo lakukan. Cuman gue ngerasa gila lo, gue di JKT48 gue bener-bener nggak tahu apa-apa masalah hal-hal yang kayak gitu, bener-bener nggak tahu, karena ya kita juga udah nggak punya waktu gitu untuk bahkan berpikir untuk kayak ya udah guys kita dugem aja abis ini, nggak ada sama sekali. Ya kita cuma maunya makan taichan ya, gue udah capek banget gue makan, kita makan taichan 100 tusuk gitu. Kita tuh kayak gitu doang karena udah capek banget dan udah kayak besok paginya harus bangun lagi, harus kuliah, harus sekolah. Jadi udah nggak kepikiran untuk bahkan kayak bisa bandel untuk ngelakuin hal-hal yang negatif ya. Jadi menurut gue emang kalau misalnya, tapi itu baik lagi ya ke pergaulan dan gimana pergaulan lo di luar JKT-nya. Dan kebetulan kalau gue emang orangnya dulu gak suka bergaul, dan teman-teman gue dulu di JKT doang. Jadi ya udah emang kayak gitu doang gitu. Kayak emang gue bangun kuliah atau sekolah dulu, terus teater atau latihan, so udah roti bakar Edi atau makan taichan dulu waktu masih di Senayan. Happy, pulang capek tuh. Kayak hiburan kita tuh senengnya kalau misalnya dapet gift gitu, atau kayak dapet surat, atau dapet libur terus bisa pulang ke rumah. Itu menurut gue kayak jadi itu satu hiburan untuk kita yang bener-bener kita butuhin gitu. Jadi kalau misalnya punya anak atau punya adik, itu menurut gue emang tempat yang baik untuk menitipkan anak kalian di JKT48. Dulu siapa sih yang cerita diajak ke Holy Wings? Gue cerita gue diajak ke Holy Wings. Tapi tuh gue diajak ya sama temennya sama gue. Nah itu tuh Holy Wings tuh kayak baru-baru banget buka gitu loh, yang di Gunawarman kan. Itu tuh di seberangnya ada KFC kan. Nah jadi pas kalau nggak salah tuh konser siapa ya, pokoknya konser gitu deh. Nah teman-teman SMA gue tuh kan gue dapet data tiket, terus gue nanyain ya gimana nih, mereka tuh emang pada pengen ke Holy Wings gitu kan. Terus gue kayak ya udah deh gue ikut juga gitu, karena mereka udah nonton gue juga. Terus gue kayak ya udah deh gue ikut juga. Nah karena gue tuh udah capek banget kan di abis konser, lo bayangin itu bukan perform teater ya, konser tuh kayak bisa 2 kali lipat lebih capek konser kan.
gue udah lapar banget entah. Terus gue diajakin ke Holy Wings. Nah gue kira tuh Holy Wings tuh kayak Wingstop ya, terus sama-sama warna logonya hijau kan, terus kayak Holy Wings, Wingstop gitu kan, Wings and Wings. Jadi gue udah kayak dalam mindset gue ini adalah tempat jualan chicken wings, ya kan. Udah, tapi emang bener ternyata mereka jualan chicken wings. Terus pas gue buka pintunya, gila itu kayak jedak-jeduk, udah gitu kayak waiting list juga. Gak waiting list sih, tapi kayak lo tuh duduknya di bar gitu. Terus gue kayak, oh my god, gue ngapain diajak ke sini? Aduh. Bukan masalahnya itu tempat mabuk-mabukan juga ya, tapi gara-gara gue kayak itu tuh jauh banget dari ekspektasi Wingstop yang gue bayangkan selama perjalanan. Kayak gue udah ngebayangin, aduh gila gue makan chicken wings nih enak banget, gila parah. Terus gue bakal makan yang banyak tuh kan sama teman-teman gue sambil ngobrol-ngobrol, terus kayak tempatnya juga sepi gitu kan. Terus gue kayak pas masuk, wah gila sih itu. Gue kayak, aduh kayak gue nggak mau deh kesana, soalnya gue lapar banget, gue ke seberang aja ya gitu. And that's it. Jadi itulah yang gue beneran lakukan, adalah gue ya udah gue ke seberangnya, gue ke KFC. Terus gue makan KFC dengan kenyang. Jadi teman-teman gue tuh ngikut sama gue ke KFC dulu, tapi setelah gue pulang baru mereka beneran ke Holy Wings. Kayak beneran ke Holy Wings. Tapi gue enggak, karena kayak gue udah gak bisa, gue capek banget. Terus gue juga takut sih kalau misalnya kayak ketahuan gitu. Holy Wingstop. Beneran guys. Jadi JKT48 itu kayak entertainment tapi versi anak bawang gitu ya. Iya sih menurut gue bener, kayak entertainment tapi ya udah emang hal yang dilakuin emang cuman perform, dan ibaratnya so-called meraih mimpi, ya udah emang beneran itu yang dilakuin. Kayak kita ada nih acara-acara after party gitu ada, tapi after partinya udah yang beneran barbekyuan, terus makan kayak ngundang abang bakso, terus ngundang abang somai, terus kayak bikin atau kayak bikin kuis gitu, atau kayak apa sih ya gitu deh. Tapi beneran yang cuman kayak gitu doang, nggak ada yang alkoholnya, nggak ada yang macem-macem aneh-aneh gitu, kayak nggak ada sama sekali. Karena juga kita kan banyak banget ya anak-anak di bawah umur juga yang masih dengan apa sih, kayak pengawasan orang tua. Jadi menurut gue kayak ya staff-staffnya juga tahu lah kayak mereka harus bertanggung jawab seperti apa untuk anak-anak itu gitu. Dan bener-bener staffnya juga ngejagain banget sih. Kayak menurut gue itu tempat yang aman sih, kecuali ya lo emang udah bandel dari luar gitu. Jadi ini ya, maksudnya kayak ibaratnya kalau misalnya anak-anak yang bandel, ya itu tuh pasti gara-gara bandel dari luar gitu. Kayak emang dia punya pergaulan yang lain. Kalau misalnya lo di dalamnya, ya udah nggak akan kayak nggak akan guys. Ada grup WA ortu member gak? Ada dong pastinya. Kayak biasa setiap generasi pasti ada deh. Ada orang tuanya sendiri. Maksudnya kayak ada grup WA-nya sendiri. Besok kalau punya anak mau masukin JKT nggak? Aduh gimana ya? Kalau dia pengen sih gue nggak apa-apa sih. Kalau dia pengen, kalau ya mimpinya yang lain ya udah. Tapi kalau misalnya dia pengen ya nggak apa-apa juga. Pas sekarang solo perform suka culture shock gak? Suka banget sampai sekarang kayak. Tapi se-excited itu juga sih. Kayak misalnya waktu itu gue nyobain pertama kali live band yang bener-bener sesuai dengan genre musik yang gue suka gitu, kayak rock gitu.
kan. Terus beneran pakai live band beneran, terus gue kayak ngerasa ih gila, ini sih yang bener-bener gue rasain, kayak gue ngerasain excitement yang timbul dari dalam diri saya gitu, kayak wow, ini adalah hal yang bener-bener gue suka banget gitu. Jadi senang banget sih kalau misalnya kayak gitu. Kalau kalian gimana? Kalau kalian emang kalau punya anak mau masukin JKT? Oh iya, dan kemarin tuh gue sempet ngomongin gitu kan sama teman-teman gue yang Gen 2. Jadi tuh waktu zaman kita jadi member kan, masih apa ya, culture tentang idoling itu masih sangat-sangat itu loh, masih sangat-sangat kayak tabu gitu loh, masih jadi satu hal yang kayak iya apaan sih ngidol gitu kan, iya apaan sih wota gitu kan, apalagi sebutannya udah kayak aneh gitu kan, iya apaan sih wota, iya apaan sih wibu gitu kan. Nah tapi kalau sekarang culture-nya tuh udah berubah banget gitu, jadi emang gara-gara mungkin makin terkenal K-pop juga, terus makin girl group juga udah banyak banget di Indonesia juga, terus apa ya, udah jadi satu budaya yang udah diterima sama masyarakat Indonesia, dan bahkan udah banyak banget kayak anak-anak cewek-cewek kecil-kecil tuh udah pada suka sama JKT, udah pada ngidol yang at least Blackpink lah, mereka pasti tahu gitu. Jadi kayak jadi seru banget gitu, jadi udah sangat-sangat bisa diterima, dan udah ngeliatnya tuh jadi nggak aneh lagi. Jadi gue ngerasa ih gila, lucu banget ya kalau misalnya gue jadi member JKT tapi di masa yang sekarang gitu. Tapi kan sekarang kalau gue sekarang udah tua ya, jadi kayak gue udah nggak itu lagi, maksudnya udah. Tapi maksudnya kalau misalnya itu udah ada dari dulu, itu tuh pasti kayak jadi seru banget dan lucu banget, dan kayak nama kita tuh pasti jadi bisa jadi besar banget juga gitu kan. Iya sih, sekarang karena udah jadi satu culture yang benar-benar menurut gue udah diterima sama masyarakat Indonesia, dan orang tuh udah nggak ngelihat idoling itu jadi aneh lagi gitu. Iya, bahkan dari kata idolnya sendiri, kan zaman dulu tuh kalau misalnya idol cuman dikonotasikan ke si girl group atau kayak member sebuah idol group atau boy group gitu lah ya. Tapi kalau sekarang ya idol tuh ya udah jadi universal, jadi kayak ya soloist juga bisa dikatain idol gitu. Jadi lebih seru aja menurut gue, lebih kayak menyenangkan ya. Maksudnya kayak gue ngerasa kayak kenapa sekarang nama-nama member JKT48 tuh udah bisa naik satu-satu gitu ya, karena itu juga kayak karena udah bisa diterima banget dan udah bisa jadi satu hal yang biasa gitu. Kayak iya, gue suka sama idol ini. Jadi kayak terus orang udah pasti kayak idol, ih aneh banget lu suka sama idol gini, lu wibu, ih aneh banget. Kalau sekarang kayak lu wibu gitu, lu suka anime apa, lu suka sama girl band, suka siapa, gue juga suka biasnya ini gitu. Jadi kayak lebih
udah berarti kayak orang suka sama band zaman dulu gitu loh, jadi biasa aja gitu, dan jadi satu culture yang diterima, dan itu keren banget sih. Dan ternyata ya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menerima budaya itu diterima di Indonesia. So itu salah satu kemajuan yang baik juga untuk entertainment industry. Tapi ya ada salah satu fenomena yang gue tuh bingung gitu sampai sekarang. Kayak misalnya nih ya, ini orang emang sama fenomena influencer. Kayak kalian tuh suka bingung gak sih, kayak influencer tuh apa sih, siapa, dan siapa yang berhak mendapatkan gelar influencer atau influencer. Kayak kenapa orang yang cuma terkenal di sosmed karena dia nge-share foto cantik doang, atau nge-share dia joget-joget aja, itu bisa dia ngeklaim diri dia influencer dan bisa diterima sama orang-orang kayak, oh iya lo influencer karena followers lu tuh 100.000, 200.000 gitu. Kayak kenapa? Jadi kayak influencer tuh jadi salah satu hal yang menurut gue nggak ada influence-nya sama sekali gitu. Kalau gue ngerasa influencer ya, gue nggak ngerasa gue adalah seorang influencer. Gue ngerasa kalau misalnya gue ditanya, gue adalah seorang musisi gitu, karena yang gue bagikan di sosial media gue, walaupun gue punya followers yang banyak, ya gue emang lebih berfokus pada menjual karya gue, yaitu musik. Makanya gue ngomongnya gue ya udah gue musisi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gue influencer apa bukan, gue nggak pengen ngeklaim diri gue gue influencer, karena atau orang yang ya gitu deh, kayak selebgram gitu. Makanya gue kayak bingung gitu sih guys sama fenomena ini. Kalian bingung juga gak sih? Kalau secara pribadi pengen bikin persona gimana sekarang? Kalau secara pribadi sih kayaknya gue bakal tetap menguatkan image gue sebagai seorang soloist dan musisi yang menulis lagunya sendiri aja sih, dan beranjak dari musikalitas gue dan selera musik gue dan apa yang pengen gue bagikan musiknya, ya itu sih yang pengen gue build gitu. Iya. Nge-influence buat followersnya sendiri itu iya sih. Tapi bahkan kalau misalnya gue maksudnya nggak salty gitu ya, gue kayak emang nggak bingung aja. Kayak gue nge-follow nih salah satu beauty, salah satu beauty influencer yang gue follow karena menurut gue konten dia memang memberikan influence tentang kecantikan, tentang make up ke gue sendiri gitu. Dan emang itu konten yang dia berikan gitu. Tapi kayak itu tuh maksudnya jadi satu hal yang agak gimana ya? Kayak ya udah lo terkenal di TikTok, ya udah lo influencer gitu. Ya udah. Kalau walaupun konten lo cuman pacaran goals, ya lo influencer. Gue kayak jadi agak bingung gitu sih, maksudnya oh jadi semua orang yang punya followers banyak, entah apapun yang mereka bagikan, ya udah influencer gitu. Ya sih, kayak jadi the definition of influencer tuh jadi sangat-sangat rancu dan sangat-sangat luas banget gitu. Ya gak sih?
iya banyak yang salah tafsir juga. Nah iya makanya menurut gue banyak banget yang salah tafsir juga. Dan kayak kalau misalnya emang beneran, kan banyak banget juga ya fenomena itu yang kayak orang yang kontennya entah itu, karena menurut gue konten pun gak harus mendidik ya, konten itu ya sekedar lo hiburan atau apapun itu ya itu juga salah satu konten gitu, itu bisa jadi konten juga, itu emang konten juga namanya gitu, kayak apapun ya yang dibagikan di sosial media ya konten. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kontennya ya udah kayak dia pacaran aja terus kayak lucu-lucuan gitu sama cowoknya, terus kalau misalnya dia bukan, terus dia punya followers yang banyak sama hal gara-gara hal itu, terus kalau misalnya dia nggak bisa dibilang sebagai influencer, terus dia dibilangnya apa guys? Ini gue beneran nanya ya, kayak people of internet kah, atau public figure kah, atau atau apa gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa masuk kategori influencer, content creator, oke. Content creator. Nah, content creator pun kayak menurut gue itu juga salah satu hal yang menurut gue rancu juga, karena kayak, nah itu bener gak sih kayak internet personality, ya bener, social media personality. Nah itu kayak gue lebih setuju sih, gue bisa kayak lebih oh iya bisa. Tapi kayak zaman sekarang juga banyak banget gak sih orang yang emang lo nggak tahu nih tuh kan bener modal repost doang kadang dibilang content creator. Iya bener kan, kayak apa juga yang harus kita bisa bilang content creator gitu, karena banyak juga yang kayak cuman tadi dibilang repost doang, atau kayak nge-quote sebuah quotes, misalnya quotes galau, tapi dia juga temuin itu dari internet, terus dia udah kayak taruh di story atau taruh di feed dia. Terus apakah dia bisa dibilang sebagai content creator juga, padahal dia cuman ngejiplak karya dan pemikiran orang lain dan gak dikemas sebagai salah satu hal yang berbeda ya. Misalnya dia kayak nge-quotes si quotesnya Abraham Lincoln gitu, tapi dia bikin itu jadi salah satu bentuk lagu atau bentuk puisi, atau dia jadiin itu salah satu narasi yang menarik gitu. Tapi kayak misalnya dia cuman udah naruh aja tulisan, apakah dia bisa dibilang content creator juga? Gimana guys? Bingung gak sih sekarang? Tapi menurut gue ya, karena mungkin di Indonesia juga baru banget nih ada fenomena yang sebesar itu juga gitu. Kalau misalnya kita ngeliat di US, di Tiongkok, di Korea, itu tuh people of internet atau apa tadi, social media personality tuh udah banyak banget, dan itu tuh udah ada dari tahun-tahun yang lalu. Kalau misalnya dari dulu kan kita cuma taunya paling Chandra Leo, terus Raditya Dika, terus Edozel gitu ya, yang seangkatan mereka. Nah sekarang kan udah banyak banget nih yang bisa kita sebut sebagai content creator, dan kita tuh saking banyaknya dan beda-bedanya konten mereka, kita tuh jadi kayak kaget. Kalau gue sih ngerasa kayak kaget, dan jadi kayak belum bisa beradaptasi sama hal-hal yang kayak gitu, karena udah banyak banget gitu loh, dan kayak jadi satu fenomena yang masih kita sendiri masih mempelajari hal-hal tersebut gitu. Jadi kayak udah belum bisa ngedefinisiinnya juga gitu kan.
Cuman kayak mungkin kalau misalnya di US sendiri ya udah banyak banget nggak sih, apalagi di Tiongkok ya, kayak udah apa sih, influencer mereka tuh udah jutaan gitu loh, bayangin. Mantap. Karena Indonesia selalu ketinggalan 5 tahun. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wow, udah 8:40 guys. Gimana catch up with my life dan kehidupan saya yang sudah jauh berbeda dari kehidupan saya sebagai seorang idol ibu kota? Apakah menarik untuk diikuti, dan apakah pemikiran-pemikiran saya bisa relate sama pemikiran-pemikiran kalian dari kegalauan hidup saya yang bingung mau kerja apa, bukan bingung kerja apa sih, kayak sedih kalau nggak produktif, terus juga ngerasa kehilangan kepercayaan diri, terus ngerasa orang-orang di internet aneh, kayak kenapa lo bisa ngeklaim diri lo content creator atau influencer, sementara kayak lo cuma joget-joget sama pacaran-pacaran doang. Kayak itu yang mau influence ke anak-anak muda zaman sekarang, itu yang mau lo influence ke anak-anak yang nonton lo kalau pacaran tuh harus mesra-mesraan guys. Itu kayak kenapa lo self claim diri lo sebagai influencer. Tapi ya walaupun itu emang harusnya gimana? Yang gak tau sih, kayak kalau menurut gue kalau misalnya lo ngeklaim diri lo sebagai influencer, ya sebenarnya balik ke poinnya, influence apa yang ingin lo bagikan terhadap orang-orang yang mengikuti lo gitu. Kalau saya kan bukan influencer, saya ya penyanyi, saya jadi membagikan musik saya aja. Jadi kalau ditanya pengaruh dan influence apa yang saya bagikan ke masyarakat Indonesia, ya saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu adalah saya bikin musik aja gitu Kak. Tapi apapun itu, tetaplah berkarya, walaupun karyanya tidak bisa dikatakan bagus gitu ya, atau tidak bisa dikatakan bermanfaat, tapi tetaplah berkarya. Dan nggak apa-apa, semua orang pasarnya beda-beda, semua orang kemampuannya dan kesukaannya juga beda-beda ya, preferensi juga beda-beda. Dan kalau menurut itu ada marketnya, ya udah lakuin aja ya, nggak bermanfaat asal nggak merugikan. Nah betul, yang penting juga nggak merugikan. Tapi gue mau tanya deh sama kalian gitu. Jadi gue punya very very unpopular opinion, tapi menurut gue bakal dihujat sih sama satu Indonesia. Tapi nggak apa-apa, I just keep it to myself. And tapi gue pengen banget sih kayak ngomongin hal ini, cuman ya udah nggak apa deh, gue kayak, jadi gue pengen nanya nih ya guys, kalau fenomena di internet Indonesia kan gini ya, gue jadi enak sih kan, pokoknya ada nih salah satu kejadian, ya kita nggak usah sebut lah ya, kejadian di mana ada salah satu kayak, gue kayak analogiin gini aja deh. Waktu itu kan misalnya si Jeffrey Nicole nih, kalian setuju gak sih sama orang yang ketangkap narkoba terus dia kayak harus minta maaf dan harus klarifikasi sama seluruh masyarakat Indonesia kalau dia bersalah? Tapi ya dia menggunakan itu tuh sendiri, dan dia gak merugikan orang lain, tapi dia merugikan diri dia dan mungkin lingkungan terdekatnya gitu, kayak mungkin orang tuanya dan mungkin
ya lingkungan terdekatnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya tertunda. Misalnya kasusnya kayak kemarin yang baru ketangkap misalnya Jeffrey Nicole atau siapa ya, Nia Ramadhani gitu. Kayak menurut kalian butuh nggak sih kayak dia tuh harus klarifikasi dan dia harus dia punya hutang kepada seluruh Indonesia kalau dia adalah orang yang berdosa gitu. Menurut kalian kayak perlu nggak sih artis itu minta maaf? Lempar dong opini kalian gimana? Nggak perlu deh. Menurut gue, kalau opini gue pribadi juga kayaknya minta maaf ke itu sih, kayak ke orang-orang yang dia ngerasa dia ngerugiin itu. Kayak dia nggak perlu minta maaf ke Indonesia, yang salah satunya adalah saya gue gitu, karena gue kayak apa nih, gue nggak perlu minta maaf dari lo karena lo melakukan hal tersebut gitu. Kayak mungkin ya dia misalnya minta maaf sama fansnya karena dia mengecewakan para penggemarnya, kayak lebih dia minta maaf sama orang-orang yang dukung dia, minta maaf sama keluarganya karena dia mengecewakan, atau minta maaf sama relasi kerjanya karena jadi bikin kerjaannya ketunda. Tapi kayak untuk minta maaf sama bahkan gue karena gue adalah orang Indonesia, kayak menurut gue nggak perlu gitu sih. Kayak gue nggak ngerasa dirugikan juga, dan kalau lo melakukan itu ya udah lo bertanggung jawab aja sesuai porsi lo gitu. Jadi menurut gue nggak perlu juga sih kayak harus minta maaf sama seluruh masyarakat. Jadi kebanyakan opininya sama sih kayak gue, ya lebih baik minta maaf sama orang-orang yang ngerasa dia rugikan gitu atas tindakan dan kesalahan dia gitu loh. Nice. Tapi sebenarnya opini gue yang agak unpopular opinion tuh gak cuman ini, tapi gue analogikannya seperti ini, sama hal ini. Jadi ya menurut gue mungkin pemikiran kita bisa sama juga lah guys. Setuju. Kayak misalnya kayak ada orang terkena skandal perselingkuhan, terus kayak dia meminta maaf dan melakukan klarifikasi ke publik gitu. Kayak gue ngerasa buat apa? Ya udah, dia minta maaf sama pasangannya, sama keluarganya aja. Kayak ngapain dia minta maaf terus bikin apa sih namanya, bikin kayak bikin video gitu, saya minta maaf ya guys. Kayak menurut gue nggak perlu nggak sih, kayak kecuali dia public figure gitu. Bahkan kayak orang yang bukan public figure aja, kalau misalnya ada kayak isu perselingkuhan gitu, kayak yang kemarin rame di TikTok, kayak dituntut untuk minta klarifikasi, kayak fansnya juga nggak ada. Siapa anjir yang peduli? Ya keluarga doang sama istrinya. Kayak udah, lu minta maaf sama istri lu, sama keluarga lu. Kayak ngapain lu minta maaf ke seluruh Indonesia? Kayak kenapa orang Indonesia butuh banget orang minta maaf sama kita? Kayak bahkan dia nggak salah, kayak dia nggak salah sama kita, terus kenapa kayak kita minta maaf? Kayak minta maaf lo, klarifikasi lo kan yang kemarin selingkuh. Kayak buat apa nggak sih?
nggak sih, kayak ngapain anjir. Iya, kayak lu siapa minta maaf, kenal juga kagak, kayak lu punya salah apa sama gue. Tapi maksudnya kenapa orang-orang Indonesia kayak butuh banget minta maaf dari orang gitu. Terus kayak suka banget nih ngehujat-hujat orang demi memuaskan ego dia, kalau dia, oh gue ternyata lebih baiknya daripada lo gitu. Oh lu tuh buruk banget kemarin, lo kabur dari karantina, parah lo, gue aja yang gini. Jadi kayak menutupi kekurangan dia dengan menghardik orang lain gitu. Ya nggak sih, kayak ya buat apa, dengan dia salah itu nggak akan menjadikan lo lebih baik, dengan dia benar itu nggak akan menjadikan lo lebih baik. Jadi kayak kenapa sih orang-orang suka ngeributin hal-hal yang gue kayak, oh ternyata orang Indonesia gabut banget ya guys, masih punya banyak waktu banget untuk ngurusin kehidupan orang lain yang gak ada hubungannya sama dia. Kayak, dan orang-orang suka ngerasa seneng kalau orang lain salah untuk ngerasa diri dia itu lebih baik daripada orang itu gitu. Padahal dengan orang itu salah ataupun gak salah, atau dia baik sekalipun, itu tuh gak akan menjadikan diri dia tuh lebih baik juga, gak akan jadi kita tuh kayak lebih baik. Misalnya gue ngehardik Rahel gitu ya, parah lu Hel, lu jomblo, lu sih kayak gitu. Misalnya gue ngomong kayak gitu ya, itu tuh demi gue aja yang kayak gini. Jadi kayak gue ngehujat dia cuman biar bikin gue tuh ngerasa gue adalah orang yang lebih baik daripada Rahel gitu. Padahal gak ada hubungannya dengan Rahel jadi baik atau buruk tuh, gak ada hubungannya sama gue. Ini ke Rahel JKT guys, ke Rahel temen gue. Tapi ke Rahel P-nya juga boleh sih. Ya jadi gue kayak heran banget, dan kayak harus dipermasalahin sama satu Indonesia, sama satu dunia, satu Indonesia. Kayak why guys, kenapa lo ngeributin hal yang bukan ngeributin sih, kayak menurut gue nggak ada orang yang deserve untuk menjadi samsak atas satu kesalahan dia, kecuali dia koruptor bansos ya, baru lo bisa deh hujat-hujat sepuas lo gitu, karena emang dajal banget gitu mah kelakuannya gitu ya. Ya emang ngerugiin salah satu Indonesia atau satu masyarakat luas gitu. Kayak gak ada hubungannya sama kehidupan kita, tapi kayak lo meminta dia untuk meminta maaf pada satu Indonesia. Aneh gak sih? Tapi untuk maksud gue, pas gue ngerasa gue udah di tahap umur yang sekarang, gue ngerasa sekarang tuh gue udah lebih bisa milih yang mana yang mana hal yang emang penting buat gue ikutin berita-berita Indonesia, dan mana yang harus gue cuekin. Kayak sekarang kalau misalnya main Twitter itu cuman ngelihat mention sama nge-tweet aja gitu. Gue udah jarang banget ngelihat timeline atau ngelihat trending topik yang menurut gue nggak penting sama sekali ya. Apalagi menjadikan kesalahan orang itu tuh jadi tameng atas kesalahan kita sendiri, dan bikin kita ngerasa, oh itu menurut gue aneh banget sih, pemikiran yang aneh. Kayak masih mending gue berarti daripada dia aja kayak gini, oh gue mah berarti lebih, itu padahal kayak gak ada hubungannya bro, gak ada hubungannya sama sekali. Gue tuh ibu dari kemarin gatel banget sih pengen ngomong ini, kayak heran banget. Makasih ya guys udah dengerin
omongan-omongan nggak penting gue dan pemikiran-pemikiran gue. Tapi gue nggak berani sih nge-tweet ini di Twitter karena gue takut dihujat satu Indonesia. Iya, coping mechanism bener banget. Terus kemarin juga ada ya salah satu topik podcast gue yang menurut gue menarik banget juga nih. Apa ya? Kayak fenomena dimana kita ngebandingin hidup orang lain yang entah lebih buruk atau lebih baik daripada kita, itu dikonotasikan jadi satu hal yang menurut gue agak jadi aneh gitu loh. Kayak misalnya orang kayak harus orang bersyukur karena diingatkan atas fenomena sosial di mana banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada dia gitu. Kayak sebenarnya itu nggak salah juga sih, cuman ya kenapa lo harus bersyukur pas lo dihadapkan sama foto pengemis dulu? Kenapa lo nggak bisa bersyukur setiap hari gitu? Kayak kenapa lo bersyukur karena lo lebih ngerasa lebih beruntung? Kayak kenapa lo nggak udah ngerasa bersyukur aja gitu? Itu unpopular opinion juga ya guys. Jadi jangan hujat saya karena itu perspektif saya. Tapi kalau misalnya kalian punya pemikiran yang berbeda daripada saya juga, saya akan terima dengan lapang dada guys. Ya udah deh. Ini udah jam 9 dan aku mau ngerangkum semua omongan yang dari tadi udah aku obrolin selama 2 jam. Yang pertama tadi adalah tadi aku udah live update tentang kerjaan aku yang baru. Kalau misalnya aku tuh sekarang sambil fokus menjadi seorang penyanyi solo, aku juga menjadi seorang junior producer di salah satu media podcast. Tapi sekarang masih probation sih, jadi semoga gue kontraknya dilanjutin ya guys. Rangkuman gak tuh? Ya kayak gue pernah kerja jadi moderator di BTW, jadi kayak setiap omongan narasumbernya gue harus ngerangkum gitu ya. Dan terus tadi ngobrolin tentang JKT48 juga, dan bagaimana kehidupan backstage dan bagaimana keseruan gue waktu jadi member JKT gitu. Dan apa privilege jadi member JKT juga pada saat itu. Dan terus tadi juga ngomongin tentang pandangan sosial gue terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini, gimana orang-orang getting weirder every day. Terus tadi ngomongin tentang influencer juga, jadi gimana gue tidak mengerti apa yang bisa mendefinisikan orang sebagai influencer atau content creator. Kayak bagaimana kamu bisa menilai orang tersebut adalah influencer atau content creator. Tapi balik lagi pada rules number 1, kalau misalnya orang itu nggak merugikan orang lain dan masih membuat konten yang tidak merugikan masyarakat dan masih pada jalurnya, jadi masih yaudah terima aja. Lo nggak usah follow, lo nggak usah lihat, tapi biarin aja, biarkan dia membuat konten pacarannya dia gitu. Dan tadi kehidupan percintaan gue yang gue spill dikit. Kalau gue sekarang udah punya cowok, tapi gue nggak takut kehilangan kalian semua karena gue yakin chemistry kita bukan hanya sekedar delusi gue jadi pacar kalian, tapi lebih daripada itu. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingin mendukung gue karena gue udah punya pacar, it's okay, because aku tidak apa-apa karena itu hak kalian. Tapi kalau misalnya kalian tetap mendukung aku karena aku masih bisa menjadi orang yang menghibur dan bisa memberikan influence yang baik terhadap kalian, semoga keep staying with me.
tadi terakhir gue ngomongin tentang ya fenomena sosial dan bagaimana tanggapan gue terhadap hal tersebut. Dan semakin dewasa semakin sulit pastinya hidup. Banyak tanggung jawabnya, banyak juga keinginannya, dan banyak juga ekspektasi yang ternyata tidak selalu berjalan dengan realita. Dan kebanyakan memang tidak berjalan dengan realita. Seperti kayaknya gue mau nikah umur 24 tahun ya dulu waktu gue pas umur 19-18 tahun. Tapi pas gue pikir sekarang kok wow, I have nothing, and gue belum settle bahkan terhadap hidup gue sendiri. So untuk bisa bersama orang lain dan menikah kayaknya itu masih hal yang perlu saya pikirkan lebih lama lagi ya. Jadi semoga ya obrolan ini bisa bermanfaat, dan gue juga seneng banget bisa bacain komentar-komentar dari kalian. Jadi terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita Ex Idol. Kehidupan Ex Idol masih menarik kan untuk diikuti karena lebih bebas. Makasih ya semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bisa happy terus. Makasih juga udah ngeluarin perspektif-perspektif yang kayaknya nggak mungkin banget nih kalau gue dulu di JKT gue ngomongin tentang kayak gitu ya, pandangan-pandangan gue. Karena kita harus positive vibes terus. Tapi apapun itu, makasih banyak banget untuk dukungannya selalu. Semoga hubungan pertemanan kita ini akan terus berlanjut ya, walaupun jalannya sudah berbeda, tapi aku ingin terus bisa menyapa kalian. Jangan lupa nanti pokoknya tahun ini insya Allah gue bakal ngeluarin single ketiga, dan single ketiga itu beda banget guys sama yang 2 sebelumnya. Jadi beda banget deh, kayak vibes-nya beda banget. Jadi ditunggu aja ya, semoga sesuai dengan timeline, jadi berjalan dengan lancar. So see you, stay happy, stay safe. Lagu bucin kah? Wow, bucin gak ya? Ini screenshot dulu dong. See you. Gimana ya? Lagi guys. Dadah. Sampai ketemu lagi. Senang deh aku ngobrol-ngobrol kayak gini. Bye bye.